Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk melanjutkan pembelajaran kita terhadap ilmu bahasa Arab. Kita membahas di Nahwu Munannah matan Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah karya Syekh Ibnu Ajurum rahimahullahu ta'ala. Kita masuk ke kemarin kita sudah membahas matan bagian pertama. Qala al-mu'allif rahimahullah al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, kalam itu adalah lafaz suara yang mengandung huruf hijaiyah, kemudian murakkab terdiri dari dua kata atau lebih, al-mufid berfaedah, artinya sudah titik, sudah sempurna maknanya, dan bil wat'i bil wat'il arabi, yaitu dengan peletakan orang Arab, maksudnya dengan kalam mereka, yaitu bahasa Arab. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Penulis melanjutkan, qala mu'allif rahimahullah wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Nah, bagian dari kalam, bagiannya kalam itu terdiri dari salah satu dari ketiga hal ini. Yang pertama isim, yang kedua fiil, dan yang ketiga adalah harf ja'ali ma'nan, yaitu huruf ma'ani, huruf yang memiliki makna. Kemudian falismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alfi wal lam alaih. Maka isim dikenal dengan khafat, tanwin, masuknya alif lam kepadanya. Wa hurufil khafdi, juga masuknya huruf khafat. Wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kafi wa fi ruba wal ba'i wal kafi wal lam. Nah, maka ini adalah alamatul ismi. Alamatul ismi. Tanda-tanda isim. Secara umum ada empat. Yaitu yang pertama khafat. Atau dengan istilah lain kita kenal dia jar. Artinya dia berharokat kasroh. Atau dengan tanda-tanda selain kasroh. Sebagaimana kita sudah kenal sebelumnya. Kemudian at-tanwin. Masuknya tanwin. Maka fiil dan huruf tidak akan bertanwin. Kemudian masuknya alif lam. Nah, fiil dan ada alif lam. Dan yang keempat adalah masuknya huruf khafat. Artinya dia bisa didahului oleh huruf jar. Huruf jar, huruf yang menyebabkan isim menjadi kasroh atau tanda yang lain. Apa saja huruf jar? Ada min, ila, an, ala, fi, ruba, alba, al-kaf, al-lam. Sini ada 9 di antaranya yang sebutkan. Pertama min dari, ila ke, an dari atau melampaui, kemudian ala di atas, fi di dalam, ruba itu bisa bermakna taklil atau takfir, bisa bermakna sedikit atau banyak sesuai dengan konteksnya. Kemudian yang ketujuh ba, artinya dengan. Kemudian yang kedelapan kaf, seperti. Dan yang kesembilan contohnya yaitu lam, milik ya, milik, milik. Type-nya adalah 9 huruf jar yang kita kenal. Nah, wa hurufil qasami, juga ada huruf sumpah. Huruf qasam itu huruf sumpah. Ada 3, yaitu waw, ba, dan ta. Semuanya dipakai misalnya untuk wallahi, billahi, dan tallahi. Semuanya artinya demi, demi Allah. Seperti itu. Kemudian wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wa sawfa wa ta'i ta'nitsis sakinati. Menulis melanjutkan rahimahullah, fi'il itu dikenal dengan 4 hal juga. Yang pertama qad. Nah, qad ini, yang kedua sin, yang ketiga saufa, dan yang keempat adalah ta ta'nis sakinah.
Nah, yang pertama qad. Qad ini bisa masuk ke dalam fi'il madhi dan fi'il mudhari. Apabila dia masuk ke dalam fi'il madhi, maka dia bermakna tahqiq, yaitu sungguh, benar-benar, sungguh. Contohnya, qad aflahal mu'minun. Sungguh, orang-orang yang beriman itu sukses, bahagia. Nah, kan tapi kalau masuk ke dalam fi'il mudhari, maka dia maknanya menjadi taklil atau jarang. Artinya terkadang, kadang. Contohnya qad yasduqul kadzub. Terkadang orang pendusta itu jujur. Jadi kadang-kadang dia bisa jadi jujur, tapi seringnya berdusta. Akan tapi ada catatan misalnya kemudian di Al-Quran, contohnya misalnya dia masuk ke dalam fi'il mudhari yang dilakukan oleh Allah, maka itu maknanya menjadi tahqiq, artinya sungguh juga. Qad ya'lamal ladzina amanu misalnya, atau ya'lamun dan seterusnya, artinya menjadi sungguh Allah telah bla bla bla. Seperti itu. Juga ada makna lain misalnya eh, makna dekat ya. Contohnya qad qamatis shalah. Artinya waktu sholat sebentar lagi akan ditegakkan. Nah, sebentar lagi akan ditegakkan. Jadi qad itu nggak mesti artinya selalu sungguh juga. Melihat kepada apa yang dia masuk kepadanya. Kemudian yang kedua sin. Nah, sin dan saufa di huruf taswif ya, yaitu huruf yang artinya nanti. Nah, sin itu lebih dekat jaraknya, kalau saufa lebih jauh. Biasanya di bahasa Indonesia bisa didekatkan dengan kelak ya. Kelak kalian akan mengetahui. Saya alamun, saufa ta'lamun. Nah, kamu akan mengetahui, mereka akan mengetahui, saufa ta'lamun, kali kelak kalian akan mengetahui. Kemudian tak tanis sakinah, ini adalah tak sukun yang ada di akhir fi'il. Di akhir fi'il madhi ya. Fi'il madhi. Contohnya qalat. Nah, itu adalah tak tanis sakinah, dia huruf taknis. Maka fi'il hanya fi'il yang bisa diakhiri oleh taknis sakinah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah harf, hurufnya. Nah, maksudnya ada huruf ma'ani, huruf yang memiliki makna, bukan huruf hijaiyah. Nah, penulis melanjutkan qala mu'allif rahimahullah wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Yaitu yang tidak layak bersamanya tanda isim dan tanda fi'il. Intinya dia tidak memiliki tanda khusus. Artinya kalau sebuah kata tidak menerima tanda isim, tidak menerima tanda fi'il, otomatis dia huruf. Karena hanya ada tiga jenis kata di dalam bahasa Arab. Misalnya hal, artinya apakah. Nah, misalnya apakah bisa pakai alif lam, al hal, nggak ada. Kemudian min hal, nggak ada. Ini berarti bukan isim. Kemudian qad hal, nggak juga. Sahal, misalnya, nggak bisa. Maka dia bukan fi'il juga, otomatis huruf. Jadi kalau kita menemukan sebuah kata, kalau dia cek dulu dia menerima tanda isim atau tidak. Kalau menerima, berarti isim. Kalau tidak, cek dengan tanda fi'il. Kalau tidak menerima, maka dia adalah haruf. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita bisa masuk ke bab berikutnya, yaitu babul i'rab. Bab tentang i'rab. Nah, boleh silakan dibaca. Al-i'rabu ya al-i'rabu huwa
Dari Eh, judulnya dulu. eh, Babu. eh, Babul I'rabi Nah, kenapa al-i'rabi? Kenapa kasroh? karena al-I'rabi itu mudah pilih. Betul. Ya, ini adalah mudhaf ilaih. Nah, lanjutkan. Ini al-I'rabu Mhm. huwa mm, huwa ta'yiru Mhm. Kenapa dibaca dhammah tamyiru? karena khobar Iya, betul. Ya, khabar. Ahsantum. Terus? awa ya awa 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 mm, awahiri Mhm. al-kalami. Al-kalimi. Al-kalim Oh, ini al-kali jamak dari al-kalimah ya. Al-kalimatu ini kata, jamaknya di antara jamaknya adalah al-kalim. Nah, awakhir kalim. Terus? mm, li ihtilafi. Nah, bisa juga kalau dibaca lanjut langsung likhtilafi. Oh, oh ya, lihtilafil lihtilafil awamil Awami, lihtilafil awamili awamili. awamilil awamili dakholati alaiha. Nah, ini wazannya adalah wazan isim fa'il ya. Isim fa'il wazannya fa'ilun. Nah, di sini fa'ilatun. Fa'ilah. Oh, Berarti berarti dah ada kholah tapi dah. dakhilatun Nah, dakhilatu alaiha. ada khilah kata akhirnya. Oh, awamil dakhilati Nah, kenapa ada khilati? idofah susunan mudhof ilaih. Nah, bukan ya, bukan mudhaf ilaih. Di sini ada alif lamnya, alif lamnya sama-sama alif lam. Kalau mudhaf nggak boleh alif lam. Terus, Oh, iya. Berarti anu apa naat manut iya betul, ini naat man'ut. Amil-amil yang masuk. Seperti. Nah, ini naat. Ahsantum. Lanjutkan. al awamil dakholati alaiha. Dakhilati. Hmm. Oh, dakhilati alaiha. Nah, terus. Eh, laf, lafzo Hmm. lafaz Lafzan lafzon au tak takdiro takdiran. Nah, takdiron. Oke, wa aksamuhu atau sampai situ dulu. Nah, Ahsantum. Cukup dulu. Kita bahas. ya Hmm. wa aksamuhu arbaatu. Nah, yakfi sampai situ Eh, dulu. Nanti kita oh ya lanjutkan namun Ustaz. bacanya. Kita bahas dulu. Oh, Babul i'rabi. Sekarang kita masuk ke bab eh, pertama atau kedua, yaitu bab tentang i'rab. Al-i'rabu, penulis rahimahullah mengatakan al-i'rabu huwa taghyiru awakhir kalimi. I'rab itu apa? Definisinya adalah taghyiru awakhir kalim. Perubahan akhir kata. Artinya begitu. Perubahan akhir kata. Taghyiru ini dari ghayyara, yughayyiru taghyiran. Nah, ini dari sulasi mazid nanti ya. Dengan tambahan satu huruf di ainnya. Ghayyara yughayyiru taghyiran. Taghyir, masdar. Taghyir awakhir kalim. Awakhir jamak dari akhir. Al-kalim jamak dari al-kalimah. Perubahan akhir kata. Intinya. Kenapa bisa berubah? Likhtilafil awamil dakhilati alaiha. Ikhtilaf ini dari ikhtalafa, yakhtalifu. Dari sulasi mazid juga. Nanti bisa dihafalkan dari ifta'ala, yafta'ilu. Ikhtalafa, yakhtalifu, ikhtilafan. Nah, li-nya di sini artinya karena.
disababi. Karena perubahan atau perbedaan al-awamil jamak dari al-amil. Ada khilati yang masuk. Karena perubahan disebabkan perubahan amil yang masuk kepadanya. Disebabkan perubahan amil yang masuk kepadanya. Amil itu adalah faktor atau ya pengubah penyebab berubahnya harokat. Seperti itu ya. Lafzan atau takdiron, baik secara lafaz, yaitu nampak, atau takdir, atau secara tersembunyi. Di pembahasan sebelumnya di Musar satu misalnya, kita sudah eh, temukan ada nanti tanda harokat yang muqaddarah ya, ada yang muqaddar itu dari sini takdir. Itu dari fi'il qaddaro yuqaddiru takdiron. Muqaddarun itu dari isim maf'ulnya. Dari qaddaro qaddar di sini artinya tersembunyi. Nah, kita mengenal dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah nanti. Nah, selain itu berarti yang zahirah, lafzan ay zahir, zahiran, nampak. Jadi perubahan itu bisa nampak, bisa tidak. Contoh yang tidak nampak kan misalnya al-fata, al-fata ketika marfu, al-fata ketika mansub, al-fata ketika majrur tetap al-fata. Seperti itu. Insya Allah bisa dipahami ya definisi i'rab. Berikutnya aksam. Nah, silakan dibaca satu kalimat saja. Oke. Wa aqsamuhu arba'atu. Raf'un Arba'atun wa dengan tanwin ya. nasbun. Raf'un wa nasbun wa khof ya wa khofdun wa jazmun. Nah, yakfi sampai situ dulu. Raf'un kenapa dibaca mafa dhammah? Karena apa dia sendirian karena dia mubtada. Nggak mungkin mubtada. Secara umum mubtada kan harus ma'rifah ya. Dia di sini dia nakirah. Bukan berarti Berarti bukan khobar. mubtada. Nah, Hmm. boleh dia khobar, tapi kalau khobar dia berarti ada sesuatu yang eh, disembunyikan. Misalnya yaitu mubtadanya dihapus atau disembunyikan. Misalnya huwa ya atau ya huwa atau hiya. Hiya. Wahia raf'un wa nasbu khabarun jazm misalnya. Tapi bisa juga ini kalau tanpa takdir dia menjadi badal. Nah, ingat Oh ya. di akhir pembahasan di Mujarrad satu kita di antara badal itu dipakai untuk badal itu diantaranya dipakai untuk setelah pembagian, biasanya setelah pembagian. Nah, sini ada aksamuhu, artinya arbaatun ini kalau misalnya dihapus pun sudah benar. Bisa, aku aksamuhu, aksamul i'rab, raf'un, wa nasbun, wa khafdun, wa jazmun. Seperti itu ya. Nah, di sini lebih langsungnya adalah dia badal. Seperti itu. Badal dari arbaatun. Nasbun Makanya sama-sama dia nakir. raf'un, koma, wa nasbun masing-masing badal Ustaz. Secara makna ya, tapi ya kalau secara i'rab di sini ada waw, ini kan huruf atof, berarti ya nasbun, atof ke badal, atof ke badal, atof ke badal, seperti itu. Ya secara maknanya Nah, ya dia Ustaz. adalah keempat ini adalah badal dari arba'ah, seperti itu. Yang empat ini apa sih? Yaitu rafa, nasab dan khafad dan jazm, seperti itu ya. Nah, maksud ini badal. Pembagiannya bagian dari i'rab. Nah, di sini bagian di sini eh, bisa kita katakan adalah kondisi ya. Kondisi i'rab itu ada empat, yaitu rafa, nasab, khafad, dan jazm. Khafad nama lainnya adalah jar ya. Dan jazm. Tayyib. Berikutnya lanjut. Oke. Ini Pak. Ya, juga di antara adab dalam membaca kitab, biasakan minimal sekali dimulai dengan qala ya. Qala muallif atau qala musannif. Bisa juga kita doakan rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Sehingga kita menyandarkan ilmu kepada pemiliknya. Ini adalah ucapan beliau. Kita hanya menyambungnya saja. Ya, qala muallif rahimahullah. Kalau mu'alif rahimahullah, eh, Fali ya Fali as
Nah, Fali di sini asma'u, ada fali asma. nah, di sini awalnya ada al asma ya, al asma. Kemudian awalnya ditambah li. Nah, ingat kalau ada li ditambah dengan alif lam, alifnya hilang menjadi lil. Nah, berarti ini Asma, falil. falil asma'i Mm-mm. min zalika, eh, min zalika, ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jaz ini ya wala jazmu Wala, fi la-nya nilai apa? wala, Masih ingat di oh ya, pembahasan mansubat? Hmm. wala jazma fiha. Iya betul, wala Layang jazm. Hmm. layang menyangkal itu. Lupa saya sih layang menyangkal. Iya betul. Bahasa Arabnya la nafiyah lil jinsi. La nafiyah lil jins. Yang menafikan seluruh jenis, menafikan jenis. Nah, di sini ada banyak kondisi ya di la nafiyah lil jins. Salah satunya adalah kalau dia mufrad ya biasa jazm. Nah, maka di sini dia mabni atas ma yunsabu bihi, mabni atas fathah bi ghairi tanwin, tanpa tanwin. La jazma. Nah, tidak ada jazm padanya, la jazma fiha. Satu lagi dibaca. Oke. Walil af'ali min zalika ar-raf'u wan nasbu wal jaz qal mu'allif rahimahullah, walil af'ali min zalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala, berarti khafda fiha. Bo ya. Oh, khafda fiha. Nah, ahsantum. Yakfi. Nah, penulis melanjutkan rahimahullah, falil asma'i min dzalika, ay min dzalikal aqsam ya, dzalikal i'rab. Nah, isim dari yang empat tadi memiliki tiga kondisi i'rab. Satu rafa, dua nasab, tiga khafat. Wala jazma fiha, tidak ada jazm pada fiha ya fil asma. Tidak ada jazm pada isim. Walil afal min dzalika, dan fiil dari keempat itu memiliki arraf wa nasbu wal khafd wal jazmu, rafa nasab dan jazm, wala khafdha fiha, tidak ada khafat atau jar pada fiil, seperti itu ya. Nah, itu harus selalu diingat-ingat. Nah, selesai dari bab i'rab. Nah, ini matanya boleh ya, bagusnya juga dihafalkan, diingat-ingat. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه، وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربع والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقط والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. Nah, biar diingat-ingat apa yang sudah dipelajari. من باب الإعراب: الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة: رفع ونسب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنسب والخفض ولا جزم فيها. وللأفعال من ذلك الرفع والنسب ولا جزم ولا خفض فيها. Seperti itu. Karena setelahnya adalah bab yang ya di antaranya terpanjang. Eh, Bab yang terpanjang di pembahasan jurumiyah. Babu bab ma'rifah alamat i'rab, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Jadi ya rafa, nasab, khafat, jazm semua dibahas. Ini akan panjang sih. Seperti itu. Hmm. Dan sebenarnya secara pembahasan ya kita sudah bahas di Muyassar satu, insya Allah sudah paham. Tinggal ini nanti latihan baca kitabnya juga bisa. Hmm, seperti itu. Nah, Masih ada 10 menitnya. Dan kalau sorof, antum masih lanjut menghafal sulasi mujarad sudah hafal semua. Kita tuh sudah sampai sulasi mazid belum ya? sudah sampai sulasi masjid Ustaz. Nah, udah ya. Nah, ini bisa sekalian. Hmm, nah, boleh kita tanya-tanya irobnya juga biar lebih lebih nancap.
Misalnya, nah di sini ada waqsamhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima anan. Ada ja'a lima anan. Ja'a ini adalah apa? Isim fi'il atau huruf? Ntar. Ja'al maknan fi'il Ustaz. Nah, fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madhi. Nah, ahsantum. Nah, setiap fi'il pasti punya fa'il. Fa'il apa ini? Fa'ilnya apa? Maknan. Nah, bukan ya. Ma'nan ini terletak setelah li. Li ini apa? Oh sebentar. Li ini hmm, oh ya tar. Berarti yang maknan itu anu eh berarti maknan maf'ul, baru yang Maf'ul. fa'il itu Li apa li? Li ini huruf huruf jar, apa? Huruf jar. Setelah huruf jar, huruf berarti apakah marfu, mansub, atau majrur? majrur. Majrur. Kalau maf'ul, nggak mungkin majrur. Maf'ul itu mansub ya. Maf'ul itu mansub. Nah, di sini dia majrur. Masuk. Ma'nan ini majrur. Nah, nggak apa-apa kita bahas juga Hmm. ma'nan ya. Eh, tanda jarnya apa? Ma'nan. Oh iya, ntar ini eh berarti dia Pak kasro muqaddar atau fathah muqaddar yang mana? Kalau majrur, tanda jarnya fathah atau kasroh? Secara umum. Fathah. Kasroh Kalau ya. secara umum kasro, secara umum Kasroh. kasro. Cuman karena dia isim no Nah, apakah dia ghair munsharif? Enggak ya. Dia dia bukan bertanwin. Di sini kalau ghair munsharif atau ismul ladzi la sarf kan tidak bertanwin. Di sini bertanwin berarti nggak mungkin fathah tanda jar. Dia kasrah, tapi kasrahnya muqaddarah. Kasrah kasronya muqaddarah. muqaddar. Nah, nah berarti kenapa dia tanda jarnya kasrah muqaddarah? Berarti dia isim apa? Isim mangkus. Mankus apa maksur? Kalau Eh, mankus i- i- akhirannya apa? Kalau maksur akhirannya apa? oh iya, ah, isim maksur. Maksur ya. Nah, kalau mankus itu akhirannya ya ya. Dan sebelum ya-nya itu Ini ya, harakatnya kasroh. Sebelumnya itu harakatnya kasroh. Tapi kalau akhirannya alif dan sebelum alif itu harakatnya fathah, itu maksur. Itu bisa membedakannya di antaranya dari itu. Nah, berarti di sini ma'nan adalah isim maksur. Seperti itu. maksur. Nah, dia Berarti fa'il. nah berarti bukan fa'il. Nah, Hmm. fa'ilnya apa kira-kira? Nah, fa'il kan ada dua ya. Nanti akan dibahas. Ada zahir, ada mutmar atau domir. Nah, berarti yang pertama kita cari yang zahir. Ada nggak? Kalau ada mana, Secara kalau zohir nggak ada, ya sebut nggak ada. Ada atau nggak? Kira-kira yang zahir, yang marfu, tidak ada Ustadz. nggak ada. Berarti otomatis domir. Fa'ilnya adalah sesuatu yang domir. Nah, domir apa? Ja'a huwa. Iya betul. Lebih detailnya jenis domirnya adalah domir mustatir ya, karena dia tersembunyi. Domir mustatir, jawazan takdiruhu huwa. Takdiruhu huwa. Takdirnya adalah huwa. Nah, huwanya itu ya'udu ilah, dia kembali ke mana? Domir huwa ini menunjukkan siapa?
Hmm, kembali kepada Iya betul. harfu. Keharfun. Keharfun. Nah, itu adalah eh, wa ya'udu ila harfun. Seperti itu. Nah, juga nanti berarti kita sekalian melatih cara mengi'rab deh. Eh, nah, kita mulai dari ja'a misalnya. Nggak apa-apa, kita berarti sekalian belajar mengi'rab aja lah. Nah, masih ada 7 menit. Nah, dia kan tadi fi'il madhi ya. Berarti kita bisa mengatakan ja'a fi'lun madhin. Fi'lun madhi. Nah, kemudian fi'il madhi ini dia mu'rab atau mabni? Fi'il madi itu mabni. Mabni, betul. Maka kita sebut dia mabni. Mabniyun ala. Mabni. Mabni atas apa? Iya, betul. Mabni alal fathi. Alal fathi. Nah, ja'a ya. Nah, kemudian secara umum udah sih. Itu untuk ja'a. Kemudian fa'ilnya. Nah, kalau fa'ilnya sesuatu yang mustatir, berarti kita bisa sebutkan wa fa'iluhu. Dan fa'il dari ja'a, wa fa'iluhu. Tadi ya, berarti dia domir Domir mustatir huwa. mustatir. Nah, domir mustatir. Nah, bisa juga ditambahkan jawazan atau wujuban. Nah, sebagaimana kita bahas di halaman 32 di semester 1 atau kisaran. Mustatirun, domir mustatirun, di sini dia jawazan ya. Jawazan, takdiruhu, takdiruhu, huwa. Nah, bisa juga kita tambahkan ya'udu ila, ya, ya huwanya kembali ke harf tadi ya, harfun. Nah, seperti itu lengkapnya. Panjangnya seperti itu. Taib, selesai kemudian 5 tadi ya. Hmm, atau bisa Hmm. sih sebenarnya di sini dia kan adalah fiil fa'il ya. Kalau fiil fa'il itu membentuk apa? Fi'il fa'il itu membentuk jumlah fi'liyah. Iya betul. Nah, bisa juga kita tambahkan di i'rabnya wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, yaitu ja'a, dan jumlah kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il yaitu ja'a itu fi mahalli. Nah, dia di mahal apakah rafa, nasab atau khafat atau jazm? Di sini dia harfun ja'a Ya, di ma'nan. Ja'a ini di mahalnya rafa, nasab atau khafat atau jazm. Kira-kira. Oh, masih bingung. ya Mas Ustad. Ya. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya di pembahasan hal ya. Nah, ingat kalau misalnya ada jumlah, ini kan jumlah tadi ya, jumlah fi'liyah, terletak setelah Ya, nakirah atau ma'rifah. Nah, kita bisa lihat itu. Nah, kalau terletak setelah nakirah, harfun ini nakirah atau ma'rifah? harfun ini ter nakiro. Nakirah ya. Nah, berarti jumlah terletak setelah nakirah, fahuwa, maka dia adalah hal atau naat. Hal. Naat ya. Kalau setelah nakirah itu Ya, naat. Kalau setelah, kalau hal berarti setelah ma'rifah. setelah ma'rifat. Nah, kalau ada jumlah setelah nakirah itu fahuwa na'atun. Kalau ada jumlah waqa'at ba'da Jumlah ma'rifah itu hal. Nah, di sini ja'a adalah jumlah fi'liyah terletak setelah harfun yang mana dia nakirah. Maka ja'a ini fi mahalli, maka dia adalah na'at. Nah, karena dia na'at, berarti di sini fi mahalli rafin, nasbin atau khafdin, jazmin, harfun fi mahali rafin. rafin. Sebagai apa? Sebagai na'at ya. Fi mahalli rafin na'tun. Naatnya Fi kemana? mahali rafin. Naatnya kepada harfu. Iya, na'tun li harf. Nah, seperti itu. Fi mahalli rafin na'tun. Atau fi mahalli rafin boleh. Nah, dia berarti rofa ya, karena dia dari harfun, harfun ini adalah rofa, marfu. Nah, ini contoh cara mengikrab ja'a secara lengkap, panjang.
Dari ja'a fi'lun madin mabniun 'alal fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan atau fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila harfun. Wal jumlatu bisa juga wal jumlatul fi'liyatu misalnya atau ya wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili ja'a fi mahalli rafin na'tun li harfun. Nah, ini biar mengira itu kita menganalisis kata secara secara lengkap ya. Jadi kita tahu dia dia ini apa-apa biar maknanya bisa kita tangkap lebih sempurna seperti itu. Kemudian lima anan bisa juga kita i'rab. Misalnya lam, alamu adalah harfu jarrin tadi ya, huruf jar. Harfu jarrin mabniun ala, dia mabni atas apa? Arafun jarin mabni ala Ala, kasrah. ala kasri. Kasratin Nah, kalau mabni kasri. ala kasri. Nah, ala fathi atau ala nas ala fathi, dhammi, kasri atau sukuni ya. Di sini dia mabni ala kasri. Nah, kemudian ma'nan. Nah, ma'nan tadi berarti dia bisa kita i'rab ismun majrurun bi bi harfil jarri. Dia isim majrur disebabkan huruf jar atau bisa kita langsung sebutkan huruf jarnya apa? Majrurun bilami, majrurun bilami atau bi harfil jar. Wa alamatu jarrihi tadi kasratun muqaddaratun. Nah, kasratun kita bisa kita tambahkan juga kasratun muqaddaratun alal alifi. Nah, kasrah muqaddarah di atas alif. Kenapa? Mana'a min zuhuriha, apa yang menghalangi dia nampak harokatnya. Masih ingat ada beberapa alasan dia tidak nampak harokat. Kita sudah bahas dua di antaranya. Ada ta'adzur, ada thiqal. Nah, ini ta'adzur atau thiqal? Hmm. Tak Ustaz. Nah, kalau alif itu pasti ta'adzur. Dia tidak menerima harokat. Sebenarnya kalau thiqal itu nanti untuk yang dia waw atau ya yang sukun yang sebelumnya itu kasrah. Nah, nanti kita lihat. Kalau di sini dia ta'adzur, nah, berarti bisa kita i'rab mana'a min zuhurihat ta'adzuru seperti itu. Kenapa tandanya kasar muka adalah li'annahu maksurun. Misalnya li'annahu ismun maksurun. Karena dia adalah isim maksur. Nah, itu cara meng'irab. Nanti ke depannya juga kita bisa kalau ada waktu kita latihan-latihan meng'irab seperti ini. Nah, Ya, eh, namun waktunya sudah habis, insya Allah kita cukupkan untuk hari ini. Kita sambung di pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Afwan wa antum, fajazakumullah.